Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Ibu DRA Siti Prihatining Tias MPD selaku pembimbing PPL Mayor beserta teman-teman PPL Mayor yang saya cintai. Untuk mengawali jumpa kita pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan ajarannya kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sahabat online rahimakumullah, manusia dalam menempuh perjalanan hidup ini tak lepas dari lika-liku cobaan hidup. Ujian silih berganti, baik berupa kemiskinan, kesengsaraan, dan juga berupa penyakit. Segala sesuatu yang menimpa pada diri manusia sehingga menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan, maka tiada lain kecuali untuk menguji sampai di mana batas keimanan kita. Apabila seseorang yang tertimpa sebuah ujian atau musibah dapat menjalaninya dengan penuh kesabaran, maka baginya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya, maka akan diujinya lah terlebih dahulu. Maka di sini Anda jangan salah paham. Apabila ada seseorang hamba yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian baik berupa kesengsaraan, kemiskinan, penyakit, dan problem-problem kehidupan yang lain, dalam hal ini hamba tersebut adalah hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dalam menghadapi segala ujian dengan penuh kesabaran. Melatih kesabaran memang berat, terkadang pahit, namun buahnya sangat manis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha mahassabirin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salat dan sabar. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Apa yang lebih indah dan apa yang lebih manis dari kebersamaannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ujian tersebut yang menimpa pada seseorang manusia harusnya diterima dengan penuh kesabaran. Apabila ada seseorang manusia yang sedang tertimpa sebuah musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihadapinya dengan penuh rasa benci, maka kemurkaan Allah lah yang akan menimpanya. Sabar itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah sabar mematuhi ketaatan, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah sabar saat tertimpa sebuah musibah. Yang terakhir adalah sabar di saat ujian kesenangan. Sabar dalam patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala haruslah dengan istiqomah atau keteguhan hati. Tak lupa bahwa hidup hanya sementara dan suatu saat nanti semuanya akan kembalikan kepadanya. Di saat mengerjakan sebuah ibadah harusnya dengan penuh kesabaran, karena bila tidak akan menjadi amal yang tidak soleh. Sabar di saat menerima kepahitan atau tertimpa sebuah musibah harus dengan iman yang kuat. Kita semua harus mengimani sebuah takdir yang telah digariskan. Manusia hanya bisa berencana dan bisa berusaha, dan Allah lah yang menentukan. Yang terakhir adalah
sabar di saat kesenangan. Dan sabar inilah yang paling sering dilupakan oleh semua orang. Padahal di setiap kesenangan, kebahagiaan harus serta-merta diiringi dengan kesabaran. Apabila tidak, maka akan menjadi rasa bosan dan akhirnya tidak akan merasa puas dari apa yang telah dikaruniakan kepadanya. Sekiranya cukup tausiah tentang perlunya bersabar yang dapat saya sampaikan secara singkat ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Apabila ada jarum yang patah, mohon jangan dimasukkan dalam peti. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon jangan dimasukkan dalam hati. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.